Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri untuk matematika peminatan. Oke, langsung saja kita mengingat kembali turunan fungsi aljabar. Jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n dikali a x pangkat n dikurang 1. Jadi secara bahasa bahwa turunan adalah bilangan dikali pangkat, pangkat dikurang 1. Nah, contoh fx sama dengan 3x, maka f aksen x turunannya adalah 3. Kemudian fx sama dengan 4x, maka turunannya adalah 4. Fx sama dengan 5x, maka turunannya adalah 5. Dan seterusnya. Ini artinya apa? Setiap bilangan yang mempunyai variabel x pangkat 1, maka turunannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini dia ya. Kalau 1000x, maka turunannya adalah 1000. Jadi kita tinggal membuang variabel x-nya saja kalau tidak ada pangkatnya. Nah, kemudian fx sama dengan 3, turunannya berapa? 0. Fx sama dengan 4, turunannya berapa? 0. Fx sama dengan 5, turunannya berapa? 0. Dan seterusnya. Jadi artinya turunan bilangan yang tidak mempunyai variabel x, maka turunannya adalah 0. Jadi angka berapapun kalau dia tidak mempunyai variabel x ketika diturunkan, maka nilainya 0. Lanjut. Next. Nah, ini contoh lagi. Fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya berarti 2 dikali 3, ya, 2-nya dari pangkat tadi. 2 dikali 3, x pangkatnya dikurang 1, berarti 2 dikurang 1. Maka 2 kali 3, 6x pangkat 1, ya. 2 dikurang 1, 1. Tapi pangkat 1 tidak dituliskan. Oke, lanjut ke nomor 2. Fx sama dengan 4x pangkat 5, maka turunannya berarti 5 dikali 4, pangkatnya dikalikan dengan bilangan 5 dikali 4 x, 5 dikurang 1. Jadi pangkat berapapun tetap dikurang 1. Jadi 5 kali 4, 20x pangkat 4. Oke, kemudian yang ketiga. Fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 kurang 7x tambah 12. Maka turunannya f aksen x-nya sama dengan 2 dikali 4 atau 4 dikali 2x pangkat 4 dikurang 1 tambah 6x pangkat 3-nya, berarti 3 dikali 6x pangkat 3 dikurang 1. 7x-nya menjadi apa tadi? Menjadi 7. X-nya dibuang. 12-nya menjadi 0. Karena 12-nya tidak mempunyai variabel x. Maka turunannya adalah 4 kali 2 tadi 8x pangkat 3. 4 kurang 1 tambah 18x pangkat 2 kurang 7. Nah, ini kita mengingat turunan fungsi aljabar. Sekarang kita lanjut ke turunan fungsi trigonometrinya. Jadi ini ya, contoh soal. Ya, fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x, ya. Jadi kalau dia fx-nya sin x, turunannya adalah cos x. Nah, kalau dia fx-nya cos x, maka turunannya adalah min sin x, ya. Kemudian fx sama dengan sin 5x, maka turunannya 5 cos 5x.
Jadi 5-nya dipindahkan ke depan, ya. Maka dia menjadi 5 cos 5x. Sebenarnya awalnya turunan dari 5x, ya. Turunan 5x adalah 5. Oke. Kemudian turunan dari sin itu adalah cos. Maka jadi 5 cos. Nah, ini tadi kan 5x, maka 5 cos 5x. Nah, nanti kita pelajari di dalil rantai turunannya. Oke, ke nomor 3. Sin 8x berarti 8 cos 8x. 8-nya ke depan. 4. 3 sin 7x, maka turunannya adalah 3 dikali 7. 3 yang pertama tadi, kemudian 7 dari sin 7x-nya. Kemudian sin-nya menjadi cos, ya. Maka 3 dikali 7 cos 7x menjadi 21 cos 7x. Ingat, turunan dari sin x adalah cos x, ya. Nah, kemudian kelima, fx sama dengan sin x tambah 1, maka f aksen x atau turunannya adalah cos x tambah 1. Ya, jadi sin tadi cos. Nah, kemudian yang keenam, turunan dari sin 3x tambah 1, maka turunannya adalah 3 cos 3x tambah 1. Jadi yang diambil dari 3x-nya. Ya, turunan dari 3x adalah 3. Maka 3-nya dikeluarkan kemari. 3 cos 3x tambah 1. Kemudian yang ke-7, fx sama dengan sin 9x tambah 3. Maka f aksen x turunannya adalah 9 cos 9x tambah 3. Turunan dari 9x adalah 9. Keluarkan 9-nya. Turunan dari cos adalah turunan dari sin adalah cos. Maka 9 cos 9x tambah 3. Sama juga dengan nomor 8, ya. Fx sama dengan 5 sin 6x kurang 2. Maka turunannya f aksen x-nya adalah 5 kali 6 cos 6x kurang 2 sama dengan 30 cos 6x kurang 2. Next. Nah, kalau tadi kita turunan dari sin, sekarang kita turunan dari cos, ya. Jadi kalau sin tadi fx sama dengan sin x, turunannya adalah cos x, maka untuk fx sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x, ya. Jadi f aksen x-nya itu adalah min sin x. Oke, nah sama, ya. Jadi cos 5x turunannya adalah min 5 sin 5x. Sama aja sebenarnya. Cuma kalau tadi sin jadi cos, sekarang cos menjadi min sin, ya. Jadi yang ketiga, cos 12x, maka f aksen x atau turunannya adalah min 12. Ingat 12-nya tadi, ya. 12x turunannya 12 sin 12x. Jadi cos diganti dengan min sin. Angkanya pindahkan ke depan tanpa variabel x. Yang keempat, sama. Fx sama dengan 5 cos 7x, maka f aksen x sama dengan min 5 kali 7 sin 7x sama dengan min 35 sin 7x. Jadi kalau sudah paham, langsung aja. 5 cos 7x sama dengan berarti 5 kali 7. Jadi 35. Jadi min 35 sin 7x. Nah, yang 6, 7, 8 juga sama caranya. Next, kita lanjut. Nah, ini dia.
Contoh juga turunan fungsi trigonometri. Contoh yang pertama, fx sama dengan sin 6x tambah 3x pangkat 3. Maka turunannya sin tadi apa? Cos. Berarti 6 cos 6x. Jadi 6 hasil dari 6x. Ya, hasil dari turunan 6x. 6 cos 6x tambah 3x pangkat 3. Berarti 3 dikali 3. X 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 6 cos 6x tambah 9x kuadrat. Ya, dari 3 kali 3, 9x. Pangkatnya 3 dikurang 1, berarti menjadi 9x pangkat 2. Oke, yang nomor 2, fx sama dengan cos 9x. Ingat, cos 9x ini berapa? Jadi, min 9. Ini salah. Ini min 9. Ini 9 ya. Jadi hasilnya, oke, salah ini. Cos 9x tambah 12x kuadrat, maka f aksen x sama dengan min 9 sin 9x tambah 2 kali 12x pangkat 2 kurang 1 sama dengan min 9 sin 9x tambah 24x ya. Oke, nomor 3. fx sama dengan 5 cos 7x kurang 4x pangkat 5. Maka f aksen x sama turunan dari cos 7x adalah min 7 sin 7x kali 5 di depannya tadi. Maka dia menjadi min 5 kali 7 sin 7x kurang 20x pangkat 4. Tahu 20x pangkat 4-nya dari mana? Dari 4 kali 5. 20. 5 kurang 1 pangkat 4. Maka dia menjadi min 35 sin 7x kurang 20x pangkat 4. Jadi kalau sudah tahu cara menurunkannya, bisa langsung aja. Jadi 4x pangkat 5 berarti 20x pangkat 4. Kemudian yang nomor 4, fx sama dengan 3x kurang cos x tambah 1, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 3x menjadi 3 kurang turunan cos tadi adalah min sin x tambah 1. Maka 3 negatif kali negatif positif. Jadi 3 tambah sin x tambah 1. Yang nomor 5, fx sama dengan 5x pangkat 3 kurang sin 3x kurang 4. Maka dia menjadi 15x kuadrat. Dari 5 kali 3, 15x kuadrat kurang sinnya tadi jadi cos. Kemudian 3x kurang 4 turunannya adalah 3. Jadi 15x kuadrat kurang 3 cos 3x kurang 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Oke, jika ada fx sama dengan u kali p, maka turunannya adalah u aksen kali p tambah p aksen kali u. Ya, nah, ini jika dia dalam bentuk fx ya. Nah, jika y sama dengan u kali p, maka dy dx sama dengan x sama dengan du per dx dikali p tambah dp per dx dikali u. Ya, di mana dy dx itu adalah turunan terhadap y. Oke, kita ke contoh. Turunan pertama dari fungsi berikut adalah yang pertama 5x kali sin x. Nah, 5x kali sin x. Kita misalkan u-nya itu adalah 5x. Maka u aksen, ini turunannya ya.
Turunan dari 5X adalah 5. Kemudian P-nya itu adalah sin X, maka turunannya atau P aksennya adalah cos X. Yang ditanya adalah turunan dari Fx, dari fungsinya. Nah, berarti F aksen X sama dengan U aksen kali P tambah P aksen kali U. Maka turunannya adalah U aksennya. Tadi turunannya dari U adalah 5. Berarti 5 kali P. P-nya berapa? P-nya adalah sin X. Berarti 5 kali sin X. Tambah P aksennya cos X. Jadi tambah cos X kali U-nya. U-nya adalah 5X. Berarti 5 kali sin X tambah cos X kali 5X. Nah, 5X-nya pindahkan ke depan. Jadi dia menjadi F aksen X adalah 5 sin 5X tambah 5 cos X. Itu soal yang pertama, selesai. Soal yang kedua, Fx sama dengan 5X pangkat 4 cos X. Berarti U-nya 5X pangkat 4. Nah, turunannya, U aksennya adalah 4 kali 5X, 4 dikurang 1. Atau 20X pangkat 3 ya. Dari 4 kali 5 tadi 20. 4 kurang 1 pangkatnya jadi 3. Kemudian yang kedua, P-nya ya. P-nya adalah cos X. Berarti turunannya atau P aksennya adalah min sin X. Sama rumusnya, F aksen X sama dengan U aksen kali P tambah P aksen kali U. U aksennya 20X pangkat 3 kali P-nya cos X. Tambah P aksennya min sin X. Kali U-nya 5X pangkat 4. Oke, jadi P aksen X sama dengan 20X pangkat 3 kali cos X kurang sin X kali 5X pangkat 4. Positif kali negatif. Negatif. Jadi turunannya adalah berapa? 20X pangkat 3 cos X kurang 5X pangkat 4 kali sin X. Jadi 5X pangkat 4-nya pindahkan ke depan. Next, ke nomor 3. Y sama dengan X pangkat 3 sin 6X. Oke, tetap diketahui punya X pangkat 3. Berarti DU DX. Nah, jadi sama aja. Mau U aksen atau DU DX. Sama caranya. Tetap. Berarti 3 dikali 1 tadi ya. Ini berarti ada angka 1 kan. Berarti 3 dikali 1X. Pangkat 3 dikurang 1. Yang menjadi 3X pangkat 2. P-nya sin 6X. Maka turunan dari DP atau DP DX-nya adalah 6 cos 6X. Turunan dari 6X tadi adalah 6. Turunan dari sin adalah cos. Maka 6 cos 6X. Yang ditanya dy dx. Maka penyelesaiannya dy dx sama dengan du per dx kali p tambah dp per dx dikali u. Oke, du dx-nya tadi adalah 3x kuadrat kali p-nya adalah sin 6x tambah dp dx-nya adalah 6 cos x, kemudian u-nya adalah x pangkat 3. Jadi dy dx sama dengan 3x kuadrat sin 6x. Nah, ini 6 tambah ya, tambah. Nah, ini 6 dikali x pangkat 3. Berarti 6x pangkat 3 cos 6x. Oke.
Soal nomor 4. Oke ya, sama cara soal nomor 4. Ya, jadi Y sama dengan 2X kuadrat kali cos 3X. Berarti U-nya adalah 2X pangkat 4. Turunannya adalah 8X pangkat 3. Dari 4 kali 2X pangkat 4 dikurang 1. P-nya cos 3X, berarti dP dx-nya berapa? Min 3 sin 3X. Turunan dari 3X adalah 3 cos min sin 3X. Oke, masukkan ke rumus. Du dx-nya tadi 8X pangkat 3. P-nya cos 3X tambah dP dx-nya min 3 sin 3X. U-nya 2X pangkat 4. Jadi dia jadi 8X pangkat 3 cos 3X kurang positif kan negatif. Negatif jadi kurang. Nah, 2X pangkat 4-nya pindahkan ke depan. Berarti 2X pangkat 4 kali 3 sin 3X. Nah, jadi 8X pangkat 3 cos 3X kurang. 3-nya kedepankan. Menjadi 3 kali 2X pangkat 4 sin 3X. Nah, 3 kali 2, 6. Maka dx-nya atau turunannya 8X pangkat 3 cos 3X kurang 6X pangkat 4 kali sin 3X. Nah, sekarang kita lanjut ke dalil rantai turunan. Ya, ini dia. Ini asalnya tadi. Contoh, turunan pertama dari fungsi berikut adalah sin x kuadrat tambah 3x. Jawab. Misal, U itu adalah x kuadrat tambah 3x. Ya. Maka du dx-nya, turunannya ini tadi ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Ya. 2-nya ke bawah. Pangkat 2 dikurang 1, 1. Pangkat 1 tidak pernah dituliskan. Turunan dari 3X adalah 3. Kemudian Y-nya itu adalah sin U. Jadi tadi kan ini kita misalkan U. Berarti ini menjadi sin U. Y sin U. Maka dy du turunan Y terhadap U adalah cos U. Oke, ditanya dy dx. Maka dy dx sama dengan dy du kali du dx. Sama dengan dy du tadi adalah cos U. Du dx-nya adalah 2x tambah 3. Maka dy dx sama dengan, pindahkan 2x tambah 3-nya ke depan. 2x tambah 3 kali cos U. U-nya ganti kembali dengan x kuadrat tambah 3x. Maka dy dx sama dengan 2x tambah 3 cos x kuadrat tambah 3x. Jadi kalau mau cepatnya, langsung aja. Turunan dari x kuadrat 2x. Turunan dari 3x berarti tambah 3. Karena ini ada dua bilangan, taruh kurungnya. Nah, kemudian turunan dari sin cos. Nah, tinggal tuliskan aja cosnya. Cos. Tulis lagi bilangan dalamnya. X kuadrat tambah 3x. Oke, nah lanjut ke soal nomor 2-nya. Turunan pertama dari sin pangkat 3x ya, atau sin x pangkat 3 ya. Sin pangkat 3x, sin x pangkat 3 ya. Jadi U-nya adalah sin x, maka du dx-nya adalah cos x. Y-nya adalah U pangkat 3, maka dy du adalah 3U pangkat 2. Turunan dari U pangkat 3, 3U pangkat 2. Jadi dy dx sama dengan dy du per du dx sama dengan
3U pangkat 2 kali cos X. Ya, jadi gantilah U-nya dengan sin X. Maka dia di dx sama dengan 3 kali sin X pangkat 2. Tadi kan U-nya diganti dengan sin X. Maka cos X. Jadi di dx sama dengan 3 sin kuadrat X kali cos X. Jadi pangkat 2-nya letakkan di tengah antara sin dengan X-nya. Jadi jawabannya adalah 3 sin kuadrat X kali cos X. Jadi kalau cara cepatnya sama saja. Langkah pertama, turunkan 3-nya dulu kan. 3, kemudian sin. Pangkatnya kan dikurang 1, jadi 3 kurang 1, 2 X. Nah, kemudian kita tinggal nurunkan sin X-nya. Turunan dari sin X apa? Cos X. Jadi ini cara cepatnya. Jadi kalau kita tidak mau pakai dy dx dan blah blah blah, ya langsung aja. Turunan dari sin 3x, berarti 3-nya turunkan. 3 sin, pangkatnya tadi 3 dikurang 1. Jadi 3 sin kuadrat x. Kali sin x-nya menjadi, turunannya menjadi cos x. Ya. Jadi hasilnya sama. 3 sin kuadrat x kali cos x. Oke, nah soal yang terakhir. Ini dia. Cos kuadrat 5x kurang 3 sama U-nya 5x kurang 3. Berarti du dx-nya adalah 5. Kemudian P-nya cos U, maka dp du-nya min sin U, turunan dari cos U. Y-nya sama dengan P kuadrat, maka dy dv-nya sama dengan 2v. Ya. Nah, aturannya tetap sama. Dy dx sama dengan dy dv kali dp du kali du dx sama dengan uv kali min sin u kali 5. Nah, dy dv-nya tadi adalah 2p, ya kan? dp du-nya min sin u, du dx-nya 5. Jadi dy dx-nya sama dengan min 10v. Dari mana min 10-nya? Dari 2 dikali 5. Ini min 10v kali sin u, ya. Minnya pindah ke depan. Ganti v-nya dengan cos u, maka dy dx-nya sama dengan min 10 cos U. P-nya tadi diganti dengan cos U, ya. Maka dia menjadi min 10 cos U kali sin U. Nah, sekarang U-nya diganti dengan 5x kurang 3. Maka dia menjadi min 10 cos 5x kurang 3 kali sin 5x kurang 3. Oke ya. Jadi cara cepatnya gimana? Sama. 2-nya pindahkan dulu ke depan. 2 cos 2 kurang 1 kan 1 tidak dituliskan. 5 x kurang 3 kali turunan cos adalah min sin. Berarti dikali min sin 5x kurang 3 kali, mana lagi yang diturunkan? Bilangan dalamnya. Turunan dari 5x kurang 3 berapa? 5x turunannya adalah 5. Min 3 turunannya adalah 0. Jadi 0 tidak dituliskan. Nah, sekarang berarti 2 dikali 10 dikali min. Berarti
min 10 cos 5x kurang 3 kali sin 5x kurang 3. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, sama kan? Jadi silakan mau menggunakan cara cepat atau cara seperti biasa. Demikian saja, semoga bisa dipahami oleh Ananda sekalian dan bisa dipelajari dengan baik sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran mengenai turunan fungsi trigonometri. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.